Manusia tidak hancur karena kurang pengetahuan, tetapi karena terlalu yakin bahwa mereka sudah menemukan kebenaran. Coba resapi kalimat itu sebentar. Ini bukan sekedar kata-kata bijak biasa ya. Ini ibarat bom intelektual yang dijatuhkan oleh pemikir raksasa seperti Thomas S. Kuhn, Karl Popper, dan Imre Lakatos. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sesuatu yang sejujurnya cukup bikin merinding. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya kita sebagai manusia memahami dan mengunci apa yang kita sebut sebagai realitas. Yuk kita mulai. Lewat gagasan dalam Criticism and the Growth of Knowledge, kita nggak akan cuma belajar rangkuman filsafat sains yang membosankan, sama sekali enggak. Ini lebih ke sebuah bedah anatomi yang lumayan mengerikan tentang gimana peradaban manusia melihat realitas dan gimana kita akhirnya memutuskan apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Ini adalah pertarungan ide yang diam-diam lagi nentuin nasib masa depan peradaban kita. Dan coba tebak, kita semua lagi ada persis di tengah-tengahnya. Kita masuk ke bagian pertama, ilusi pengetahuan absolut. Sekarang, coba deh bayangin seorang ilmuwan yang lagi sibuk di labnya. Di film-film atau budaya pop, mereka kan sering digambarin sebagai jenius yang eksentrik ya, pemikir bebas yang tiba-tiba dapat pencerahan soal rahasia alam semesta. Tapi, realitasnya nggak gitu. Mereka itu sebenarnya orang-orang yang setiap hari terperangkap di dalam sebuah sistem keyakinan yang luar biasa kaku. Sistem tersembunyi inilah yang benar-benar mendikte apa aja yang boleh dipertanyakan sama si ilmuwan, apa yang dianggap masuk akal, dan bahkan nih, sistem ini bisa memblokir hal-hal yang sama sekali nggak boleh terlihat sama mereka. Disinilah Thomas S. Kuhn datang dan langsung ngehancurin ilusi terbesar kita tentang kecerdasan dan proses ilmu pengetahuan manusia. Selama berabad-abad, kita itu dibuai sama kebohongan yang nyaman banget. Kita percaya kalau sains itu berkembang secara linear, maju pelan-pelan, rapi, kayak orang lagi numpuk batu bata buat bangun tembok kebenaran absolut. Tapi padahal faktanya, Kuhn ngebongkar abis-abisan kalau sains itu sebenarnya berkembang layaknya revolusi politik. Prosesnya itu sangat kacau balau, sangat emosional, penuh benturan ego, dan kadang, jujur aja, sangat irasional. Hal ini bawa kita ke bagian kedua, sisi gelap dunia ilmiah. Nah, di titik inilah terjadi semacam benturan intelektual yang super sengit. Karl Popper, seorang filsuf legendaris, punya pandangan begini. Ilmu pengetahuan itu cuma bisa berkembang kalau manusia terus-terusan berusaha ngancurin teorinya sendiri. Ini yang dia sebut prinsip falsifikasi. Kedengarannya heroik dan logis banget kan? Sebuah teori baru dibilang ilmiah kalau dia berani menantang dirinya buat dibuktikan salah. Tapi, Kuhn ngelihat ada realitas yang jauh lebih gelap yang sembunyi di balik jas putih para akademisi itu. Realitas gelap ini dinamain sama Kuhn sebagai normal science. Di fase ini, percaya atau enggak, ilmuwan sama sekali nggak berusaha menghancurkan teori mereka. Malahan, mereka ngelindungin teori itu mati-matian. Mereka bakal ngehindari pertanyaan-pertanyaan yang berisiko merusak fondasi besar dan milih sibuk nyelesain puzzle-puzzle kecil yang aman di dalam sistem yang udah mereka percaya dari awal. Ini kan paradoks yang luar biasa ya. Peradaban kita ternyata maju bukan karena kita selalu bebas berpikir, tapi justru karena mayoritas dari kita percaya secara buta pada paradigma yang sama. Kita lanjut ke bagian ketiga, anatomi sebuah paradigma. Biar gampang, bayangin otak manusia itu sebagai sistem operasi di HP kalian. Di setiap era sejarah, umat manusia ngejalanin software realitas yang beda-beda. Waktu dunia berubah, kita nggak cuma sekedar nambah memori aja, tapi kita benar-benar nge-update seluruh sistem operasi tentang gimana kita mencerna kehidupan. Coba lihat sejarah deh, kita udah ngelewatin beberapa update software besar-besaran. Pertama, waktu Kopernikus ngebuktiin kalau bumi itu bukan pusat semesta. Wah, itu beneran ngehancurin cara pandang dunia lama. Terus di abad ke-19, teori Kuman ngegantiin tahayul lama yang mikir penyakit itu adalah kutukan. Dan di abad ke-20, Einstein datang dan secara harfiah membengkokkan konsep ruang dan waktu yang tadinya kita pikir udah absolut. Ingat ya, setiap revolusi ini nggak cuma sekedar nukar teori, tapi ngeruntuhin seluruh cara umat manusia melihat dunianya. Terus, gimana ceritanya sebuah paradigma itu bisa mati? Prosesnya sungguh luar biasa menyakitkan. Semuanya dimulai dari munculnya satu anomali atau keganjilan kecil. Awalnya pasti diabaikan, dianggap cuma error teknis atau alatnya yang rusak. Tapi pelan-pelan, retakan kecil itu makin membesar, nggak bisa dibendung lagi, sampai akhirnya seluruh cara berpikir lama itu runtuh nggak bersisa. Kenapa pergantian ini kerasa berat banget dan selalu penuh konflik? Karena ego, status sosial, dan identitas orang-orang itu udah nempel kuat banget di keyakinan lama tersebut. Makanya, mengubah paradigma itu rasanya kayak membunuh versi lama dari diri mereka sendiri. Kita sebagai manusia modern sering banget salah kaprah nih. Kita mengira kecerdasan itu murni diukur dari seberapa banyak jawaban yang kita punya. Padahal, sejarah udah ngebuktiin sesuatu yang jauh lebih dalam. Peradaban itu nggak berevolusi gara-gara kita nemuin jawaban baru buat pertanyaan yang lama. Melainkan,
Ketika kita berani mengubah pertanyaan itu secara fundamental, Masuk ke bagian keempat, penjara normal science modern. nah, sekarang mari kita tarik konsep filsafat sejarah ini ke realitas kita zaman sekarang. Realitas yang jujur aja lumayan bikin ngeri. Coba lihat sangkar digital yang kita tempatin sekarang. Feed media sosial kita lah yang secara efektif nentuin realitas kita sehari-hari. Algoritma dengan dinginnya menyeleksi apa yang terasa dan terlihat benar buat kita. Dan AI dengan sangat rapi nentuin informasi apa aja yang dianggap relevan. Tanpa kita sadari, kita semua saat ini lagi jalan dalam tidur. Kita sedang terjebak di versi digital dari normal science tadi, yang semuanya didikte secara mutlak oleh baris-baris kode tak kasat mata. Dan tahu nggak apa yang bikin kurungan digital ini makin parah? Ada satu kelemahan fatal yang memang udah tertanam di otak kita. Kita itu sebenarnya nggak benar-benar nyari kebenaran objektif. Nggak. Kita cuma nyari konsistensi, rasa aman secara psikologis, dan validasi dari kelompok kita. Inilah alasannya kenapa manusia bakal agresif banget ngebelain ilusi dan keyakinannya. Bahkan saat realitas di depan matanya, jelas-jelas sudah hancur berantakan. Yang bikin ide dari buku ini benar-benar gila adalah seberapa visioner pemikirannya. Bayangin, konsep ini ditulis jauh sebelum internet modern dan AI generatif ada, tapi dia secara sempurna berhasil motret realitas kita hari ini. Sebuah era di mana perang narasi terjadi permanen dan informasi digital itu bisingnya minta ampun. Di zaman di mana sebuah orang ngerasa punya kebenarannya sendiri dan didukung sama gelembung komunitasnya masing-masing, skill yang paling langka itu bukan lagi kemampuan buat ngakses data, melainkan kerendahan hati untuk sadar bahwa paradigma kita sendiri bisa jadi salah besar. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, sekaligus klimaks dari semuanya, perang paradigma era AI. Kita sekarang udah nyampe di puncak pertempurannya. Kalau dulu sebuah paradigma itu ditentukan lewat perdebatan alot para akademisi di kampus, sekarang medannya udah beda total. Dan jujur, skalanya jauh lebih mengancam eksistensi kita. Perang terbesar di masa depan itu nggak bakal dimenangin pakai peluru atau senjata fisik. Perang masa depan adalah tentang siapa yang pegang kendali untuk menentukan fakta, mendikte apa yang logis, dan membatasi apa yang mungkin dipikirkan oleh manusia. Siapapun atau apapun yang punya kuasa ini, dia bakal ngontrol arah masa depan seluruh peradaban kita. Dan akhirnya, ada satu pertanyaan terakhir yang harus kita hadapi. Coba renungkan ini baik-baik. Gimana kalau paradigma terbesar abad ini ternyata bukan lagi buatan manusia? Gimana kalau AI sekarang lagi diam-diam ngebentuk cara kita berpikir, nyortir informasi buat kita, dan secara pelan-pelan membangun realitas kita jauh sebelum kita sempat nyadar itu lagi terjadi? Jangan-jangan masalah terbesar kita sebagai manusia modern bukanlah karena kita kurang pengetahuan, tapi karena kita terlalu yakin pada sebuah kebenaran yang perlahan-lahan mulai ditulis oleh mesin. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan kali ini, dan selalu ingat, teruslah mempertanyakan realitas Anda.